Dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek properti di Indonesia telah menjadi buah bibir publik dan menarik perhatian masyarakat dan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fenomena ini tentunya udah bukan jadi hal yang mengherankan, mengingat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan juga urbanisasi yang terus berlangsung di negara ini. Mulai dari perumahan mewah, kompleks komersial yang megah, sampai proyek-proyek properti yang menjadi cerminan dari ambisi pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia. Tapi nih ya, di tengah gemerlapnya industri properti, sering banget kita disuguhi dengan berita-berita tentang proyek-proyek yang berhenti atau gagal mencapai tujuannya. Salah satunya ya, mungkin baik dari kalian yang udah pernah dengar gitu, yaitu proyek Meikarta. Pada awal kemunculannya di tahun 2017, proyek prestisius senilai 278 triliun rupiah ini diumumkan sebagai sebuah kota baru dan berskala internasional oleh Lipo Group. Ya menurut gua sih, mereka berani ngeklaim kayak gitu karena lokasi proyek Meikarta sendiri tuh strategis banget di sekitar wilayah Bekasi dan Cikarang, yang mana ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Dan tentunya ini memberikan potensi besar untuk pengembangan properti skala besar seperti kota baru. Apalagi nih ya, potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tuh ngedukung banget ide pembangunan kota baru yang dapat menjadi pusat aktivitas komersial, industri, ataupun perumahan. Dan yang bikin menggiurkannya lagi adalah pada tahun 2017, mereka tuh berani jual unit apartemen mereka dengan harga mulai dari 127 juta rupiah. Ini menurut dari Liputan 6. Ya siapa sih yang tertarik gitu dengan hunian murah dan lokasi yang strategis? Apalagi kalau kita bandingin dengan lokasi strategis di Jakarta, pastinya harganya jauh banget. Bahkan ya, pas mereka grand launching, mereka tuh ngeklaim kalau lokasi Meikarta tuh bagus banget karena dikelilingin 6 kawasan industri, 6 infrastruktur baru, dan juga akses tol. Contohnya tuh ada Patiman Deep Seaport nilainya sampai 40 triliun rupiah dan target operasionalnya di tahun 2022. Terus juga ada LRT Cawang, Bekasi Timur, dan juga stasiun Cikarang. Ya kalau dilihat-lihat sih bakalan keren banget ya. Semua transportasi umum, infrastruktur, dan fasilitas yang dijual di brosurnya Meikarta. Dan ini baru cuma beberapa contoh aja. Siapa sih yang gak tertarik gitu sama properti yang punya banyak fasilitas dan ini ngedukung aktivitas sehari-hari? Apalagi kalau properti ini tuh banyak nawarin kemudahan dengan adanya transportasi umum. Pastinya suatu saat harganya bakal naik dan ini bisa jadi investasi juga gitu. Nah tapi nih ya, yang jadi masalah adalah jarak antara transportasi umum dan infrastruktur dengan jarak Meikarta. Itu tuh menurut gue agak nggak masuk akal. Contohnya gini, kalau gue lihat di Google Maps, jarak dari Meikarta dan Patiman Deep Seaport itu sekitar 100 km-an. Terus nih ya, jarak dari Meikarta ke Kertajati International Airport itu tuh sekitar 130 km-an. Itu lu bisa bayangin sejauh apa gitu. Tapi kalau misalnya infrastruktur, transportasi umum, dan fasilitas lainnya, itu jaraknya sekitar rata-rata 100 km dari Meikarta. Dan ini dianggap mendukung proyek Meikarta itu sendiri. Menurut gua, angka paling optimal buat jarak fasilitas, infrastruktur, dan transportasi umum itu paling ya harusnya 5 km lah. Itu yang paling pasnya banget. Ini kalau sampai ratusan, berarti jauh banget gitu. Selain itu nih ya, seiring berjalannya waktu, proyek Meikarta ini menghadapi sejumlah kasus yang bisa dibilang cukup serius. Dari masalah perizinan pembangunan, operasi tangkap tangan KPK, dan penagihan oleh konsumen karena apartemennya sampai saat ini tuh belum dibangun. Pasti sih bakal banyak pihak yang bertanya-tanya, kenapa proyek sebesar Meikarta itu bisa mengalami masalah sedemikian besar. Nah di video kali ini, gue mau bahas faktor apa aja sih yang bisa ngebuat kegagalan proyek Meikarta ini. Gue udah rangkum sampai di video kali ini, so disimak sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai hal apa aja yang membuat kegagalan proyek Meikarta, gue akan ngebahas sedikit tentang Meikarta terlebih dahulu. Meikarta adalah sebuah mega proyek pembangunan kota baru yang berlokasi di Desa Cibatu, Cikarang, Jawa Barat. Proyek ini diumumkan pada tahun 2017 dan ini merupakan proyek besutan dari PT Lipo Cikarang Tbk, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang properti. Pengembang dari proyek Meikarta sekaligus anak usaha dari Lipo Group milik seorang Taipan James Riyadi adalah PT Mahkota Sentosa Utama. Meikarta awalnya punya rencana membangun 100 tower, 250.000 unit apartemen, dan ada 3 distrik yang akan berdiri, yaitu Distrik 1, Distrik 2, dan Distrik 3. Dari segi fasilitas, mereka nawarin fasilitas seperti sekolah, universitas, shopping center, Central Park, rumah sakit dengan kualitas internasional, dan masih banyak fasilitas yang lainnya. Nah, dari segi style apartemen, mereka tuh nawarin 4 style, kayak Asian style, Modern style, American style, dan yang terakhir adalah European style. Dan menurut gue nih ya, ini jadi konsep yang keren banget sebenarnya. Apalagi lantai bawahnya tuh dijadiin retail center, udah berasa kayak di New York gitu. Nah kalau dilihat-lihat gitu ya, faktanya di Indonesia masih jarang yang nerapin konsep ini. Bahkan bisa dibilang sih belum ada ya.
Makanya Pak James Riyadi sendiri tuh sampai berani bilang kalau di dunia properti udah lebih dari 10 tahun nggak ada pentolan-pentolan yang terjun untuk membangun proyek-proyek besar. Bahkan ya, berdasarkan riset Nisal, belanja iklan Meikarta itu sampai 1,6 triliun rupiah sepanjang tahun 2017. Dan ini jadi nilai yang nggak pernah ditemuin sebelumnya di sektor properti. Mungkin ini menunjukkan upaya besar mereka buat mempromosikan proyek ini kepada masyarakat luas dan juga jadi isyarat kepercayaan yang kuat terhadap potensi proyek ini. Dan pelan-pelan semua yang promosi Meikarta ini udah mulai terwujud. Mulai dari bisnis F&B kayak Chat Time, Kopi Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan bisnis F&B yang lainnya itu udah mulai banyak yang beroperasi di Distrik 1. Nah, tapi nih ya, faktanya pembangunan Meikarta ini bisa dibilang gagal. Karena kalau dilihat di Distrik 2 dan Distrik 3, ini masih banyak banget bangunan yang wujudnya tuh masih jadi kerangka mangkrak. Padahal nih ya, apartemennya tuh udah dijual sejak tahun 2017 dan dijanjikan juga untuk diserah terimakan di tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, sebenarnya hal apa sih yang mengganggu jalannya proyek Meikarta ini sampai bisa dibilang ini proyek yang gagal? Bahkan gagalnya proyek ini tuh sempat ramai gitu saat itu. Nah, kita bahas selanjutnya. Sebenarnya ada beberapa penyebab kenapa proyek Meikarta ini bisa dibilang gagal itu tadi. Pertama, perizinan. Meikarta tuh awalnya menyebut proyek ini mendapatkan izin 350 hektar termasuk buat proyek Orange County. Kemudian izinnya tuh diperluas sampai 500 hektar. Tapi nih ya, perizinan dalam proyek ini ada persoalan lain. Deddy Mizwar selaku Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu sempat meminta Lipo Group ini buat menghentikan proyeknya karena belum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi, di mana Pemprov Jabar ini tuh cuma memberikan rekomendasi izin 84,6 hektar untuk lahan proyek Meikarta. Ya tentunya sih ini bisa menyebabkan keterlambatan proses pembangunan, karena ketika perizinan belum tuntas, proyek pembangunan bisa terhambat atau bahkan terhenti dalam waktu yang lama, yang mana nantinya bakalan terjadi penundaan dalam jadwal pembangunan. Dan pada akhirnya ya, ini bisa meningkatkan biaya proyek, karena tentunya biaya material proyek ini bisa aja tiba-tiba naik karena inflasi. Dan ini juga jadi pengaruh negatif terhadap reputasi Lipo itu sendiri. Coba lu bayangin aja, baru awal mereka bangun proyek, itu udah kena isu tentang perizinan. Harusnya nih ya, awal-awal pengerjaan proyek itu jadi momen yang penting buat perusahaan properti, dimana ini adalah momen buat numbuhin sentimen positif di masyarakat. Ya tujuannya sih biar numbuhin minat masyarakat buat invest duit mereka ke properti. Kedua, harga. Kalau kita berbicara mengenai harga, menurut gua sih harga Meikarta ini lumayan bikin gua bingung. Kenapa demikian? Gini, Grup Lipo ini kan awalnya punya rencana pengen bangun Meikarta tuh dengan 100 tower ya, yang masing-masingnya tuh punya lantai sekitar 35-40an lantai, dan proyek ini tuh ada 250.000 unit apartemen. Tapi yang anehnya, mereka tuh berani jual hunian di Meikarta waktu itu cuma sekitar 7 juta doang per meter persegi, dan unit apartemennya mulai dari 120 jutaan. Ya, kok bisa murah gitu loh. Dan menurut Turner & Townsend, biaya yang harus dikeluarkan untuk konstruksi apartemen rata-ratanya tuh di angka 8,5 juta rupiah sampai 12,5 juta rupiah per meter persegi. Nggak masuk akal kan? Mana ada sih penjual yang mau jual barangnya itu di bawah harga modal? Atau mungkin ya, mereka tuh sengaja ngebakar duit di awal supaya banyak orang tuh ngelirik dan investasi di sini, biar Meikarta itu tumbuh, rame dan kebentuk dulu kotanya. Habis itu selang beberapa tahun, baru mereka tuh take profit buat nutupin minus tadi. Makanya jarang banget model bisnis yang kayak gini tuh bisa berhasil dan bertahan lama. Beda kayak bisnis model lama yang pertumbuhannya tuh pelan-pelan, tapi profitnya konsisten untuk naik tahun ke tahun. Tapi masalahnya balik lagi, ketika Meikarta lagi garap proyeknya dan gencar jualan unitnya, mereka tuh kebentur dengan masalah perizinan. Ya lu bayangin aja, pas mereka lagi di masa bakar uang, mereka tuh kena masalah perizinan. Udah margin tipis, kena inflasi juga, terus gak ada konsumen yang mau lirik Meikarta ini. Ya jadinya fucked up gitu, karena sedikit banget pendanaan buat bisa lanjutin proyek ini. Dan bisa dilihat kalau saat ini bangunan Meikarta ini bisa dibilang mangkrak lah. Menurutku proyek Meikarta ini sebenarnya bagus karena mencerminkan ambisi besar dalam pengembangan properti di Indonesia, terlepas dari kasus-kasusnya yang ada. Dan walaupun saat ini bisa dibilang mangkrak, tapi nggak ada yang tahu potensi kedepannya Meikarta ini bakal gimana. Tapi nih ya, kasus ini itu jadi pelajaran banget buat generasi selanjutnya untuk lebih berhati-hati lagi buat beli properti. No offense ya, tapi kalian jangan terpengaruh sama nama besar perusahaan apapun itu, karena kalian harus benar-benar cross-check dulu realitanya tuh gimana. Ya namanya iklan, pasti dibuat semenarik mungkin supaya orang-orang tuh ngelirik dan berminat untuk beli. Apalagi kalau baca brosur, harus analisa dulu supaya nggak kejebak akal-akalan dari developer.
Dan saran gue sih lihat dulu track record perusahaan dan pengembangnya. Terus juga nih ya, mungkin bisa jadi pertimbangan kalau Indonesia tuh nerapin aturan yang tegas tentang properti, biar nggak ada lagi pengembang yang cuma jualan gambar. Ya, balik lagi, kita cari developer yang punya track record bagus, supaya ya kegagalan-kegagalan proyek kayak gini tuh potensinya minimal banget. Coba, kalau menurut lu, kenapa sih Mekarta bisa gagal? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.